Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13. iPhone 13 rekomen atau tidak buat dibeli di tahun 2024 ini. Dan apa alasannya iPhone 13 ini rekomen buat dibeli atau enggak? Ya, kita akan bahas dalam beberapa poin. Di sini kita akan bahas dalam 3 poin yang menggambarkan iPhone 13 ini akan masuk kategori layak dibeli atau rekomen buat dibeli atau tidak. Ya, perlu kan ketahui bahwasanya iPhone 13 adalah line up iPhone keluaran tahun 2021, di mana iPhone 13 ini adalah seri base model lanjutan dari iPhone 12, di mana iPhone 13 ini cukup banyak peminatnya juga dan sekarang juga masih ada barunya di iBox ataupun di Digimap. Jadi buat kalian yang memang tertarik mau beli iPhone ini, bisa cek saja langsung di iBox ataupun di Gmap ataupun di GDN untuk masing-masing garansi resmi Indonesia. Untuk iPhone 13 ini sendiri tentunya cukup bagus secara spesifikasi dan kita detailkan dalam 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya. Dari desain, iPhone 13 ini sudah mengadopsi desain flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12. Dan iPhone 13 ini adalah seri pembaharuan dari iPhone sebelumnya, yakni adalah iPhone 12. Dari desain dan juga layarnya, iPhone 13 ini cukup mirip dengan iPhone 12, di mana untuk build quality iPhone 13 ini juga sama. Sudah menggunakan material kaca untuk bagian depan dan belakang, dan untuk framenya aluminium. Dan iPhone 13 ini sudah menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision 1200 nit dengan size atau ukuran 6,1 inch yang juga seukuran dengan iPhone 12 dan dengan resolusi Full HD 1080p dan juga sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass. Cuman di iPhone 13 ini untuk notch-nya lebih kecil dibandingkan notch pada iPhone 12. Kalau kalian nggak ngerti, notch adalah poni pada iPhone 13 ini. Jadi secara layar, secara build quality iPhone 13 dan iPhone 12 sama persis. Untuk peletakan kameranya saja pada iPhone 13 disusun secara diagonal, sedangkan di iPhone 12 disusun secara vertikal. Jadi secara kualitas layar, iPhone 13 ini cukup mumpuni, cukup nyaman, enak, tajam, kecerahannya juga bagus, dan juga warna yang dihasilkan juga akurat pada layar iPhone 13 serta build quality-nya juga cukup kuat untuk pemakaian sehari-hari dan desainnya juga nggak kelihatan jadul karena memang lebih mirip dengan seri iPhone terbaru pun pakai desain bagian belakang seperti ini. iPhone 14, iPhone 15 juga sama. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari performa dan juga fiturnya, di mana dari sisi performa iPhone 13 ini dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB. Yang tentunya ini juga akan bisa temukan pada seri iPhone SE generasi yang ketiga yang menggunakan prosesor yang sama chipset Apple A15 Bionic. Jadi secara performa iPhone 13 ini masih sangat mumpuni banget dengan dukungan RAM 4 GB yang tentunya menunjang untuk multitasking pada iPhone 13 ini. Untuk pilihan storage saya rasa paling kecil 128 itu sudah cukup, tapi kalau pengen lebih besar lagi juga akan lebih bagus karena pemakaian iPhone 13 ini tentunya akan lebih nyaman dan enak kalau memang pakai space internal yang gede 256 GB, terutama buat kalian yang memang suka ambil foto ataupun video dengan iPhone 13 ini. Di mana untuk iPhone 13 ini juga dibekali dengan baterai yang terbilang cukup gede, lebih besar dibandingkan baterai iPhone 11 ataupun iPhone 12, sebesar 3240 mAh, yang tentunya menunjang untuk pemakaian seharian dan juga untuk baterai life yang lebih panjang. Kemudian dari kamera yang didukung pada iPhone 13 ini sudah mendukung untuk dua lensa pada kamera utamanya yang disusun secara diagonal seperti ini ya. Masing-masing berukuran 12 megapiksel untuk lensa wide-nya dengan buka lensa 1.6. Sudah mendukung pula dual pixel dan juga OIS untuk image stabilizer pada lensa wide-nya. Kemudian pada lensa ultrawide-nya berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.4, sudah mendukung fitur dual LED dual tone flash, sudah juga mendukung untuk fitur HDR dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps. Untuk slow motion bisa Full HD 1080p 240 fps, sudah mendukung HDR serta Dolby Vision HDR up to 60 fps. Kemudian untuk kamera depan, selfie kameranya menggunakan single lensa berukuran 12 megapiksel bukan lensa 2.2, lensa wide
Dengan include juga turut depth kamera juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID. Sudah mendukung juga untuk fitur HDR dan untuk perekaman videonya maksimal bisa di 4K 60 fps. Dan juga ada ACE-nya untuk image stabilizer pada kamera depan di iPhone 13 ini. Secara performa, secara kamera, iPhone 13 ini sangat mumpuni banget untuk pemakaian seharian. Lebih dari cukup malah bisa dibilang untuk iPhone 13 ini. Secara fitur iPhone 13 ini tidak banyak ya, di mana iPhone 13 ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM layaknya seri iPhone sebelumnya, dan juga sudah mendukung eSIM atau Electronic SIM, IP68 untuk water resistant, Apple Pay, NFC, fast charging 20 watt, wireless charging 15 watt, dan juga MagSafe wireless charging sebesar 15 watt juga. Dan sudah mendukung untuk jaringan 5G layaknya seri iPhone sebelumnya, yakni adalah iPhone 12. Jadi secara fitur juga cukup lengkap dan cukup bagus buat pemakaian sehari-hari. Apalagi buat kalian yang memang daerah rumah kalian sudah ada jaringan 5G, cocok banget nih pakai iPhone 13. Kemudian masuk ke poin yang terakhir, yakni adalah iOS dan juga harganya. iPhone 13 ini secara update iOS pastinya juga masih kebagian update iOS di tahun 2023 kemarin untuk iOS versi 17. Di tahun 2024 untuk iOS versi 18 juga masih kebagian. Dan perlu kan ketahui juga kira-kira iPhone 13 ini maksimal bisa sampai iOS versi berapa di tahun berapa. Kalau kita cek dari prosesornya dan juga tahun rilisnya, iPhone 13 ini menggunakan chipset Apple A15 Bionic yang pasti pada saat dirilis menggunakan iOS versi 15 dirilis di tahun 2021. Tinggal tambahin saja 5 kali update atau selama 5 tahun, ketemunya adalah angka 20 untuk iOS 20 dan juga tahun 2026. Jadi untuk iPhone 13 series, iPhone 13 mini, 13 biasa, kemudian iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, dan juga iPhone SE generasi yang ketiga, kemungkinan besar kalau memang didukung selama 5 tahun atau 5 kali update, akan sampai tahun 2026 di iOS versi 20. Jadi cukup panjang, iOS versi 18 tahun 2024 juga masih aman, iOS versi 19 di tahun 2025 juga masih aman, iOS versi 20 di tahun 2026 juga masih kebagian. Jadi masih cukup panjang untuk sisa dapat update iOS terbaru di iPhone 13 ini. Untuk harganya sendiri, iPhone 13 ini masih ada kondisi barunya. Untuk sekarang ini bisa kalian cek di toko orange ataupun toko hijau. Harganya di kisaran 11 juta rupiah. Kalau di toko orange ataupun toko hijau bisa kalian dapatkan di harga 10 jutaan lah untuk iPhone 13 kapasitas 128 garansi resmi Indonesia dan juga masih segel ya. Padahal untuk iPhone 12 sendiri juga dijual dan masih ada stoknya di iBox ataupun di Gmap, dijual dengan harga 10 juta rupiah. Jadi harga baru iPhone 12 dan iPhone 13 mirip-mirip banget. Ya bedanya mungkin hanya hampir 1 jutaan. Jadi buat kalian yang memang tertarik beli iPhone 13 ini cukup rekomen, cukup murah banget untuk harga sekarang ini dibandingkan pada saat awal-awal rilis di tahun 2021. Jadi iPhone 13 ini rekomen buat dibeli atau enggak? Rekomen banget. Dibandingkan iPhone 14, tentunya iPhone 13 ini lebih rekomen buat kalian ambil. Karena memang iPhone 14 adalah iPhone yang menggunakan prosesor yang sama, cuman RAM-nya saja ditambah 2 GB. Jadi di iPhone 14 RAM-nya sudah 6 GB, sedangkan di iPhone 13 RAM-nya hanya 4 GB. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.